Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Reta Pramesti. Kali ini Reta mau nge-share tentang hasil analisis Universitas Jenderal Sudirman yang kemarin udah diadain di IG-nya @mentaloscampus, dan itu pesertanya sampai 845 orang. Jadi terima kasih yang udah berpartisipasi. Setidaknya ini bisa menjadi gambaran kamu buat melihat peluang buat masuk ke UM Unsud 2020. Oke, disclaimer dulu di awal bahwa this analysis not represent the real result gitu ya. Jadi nggak menggambarkan hasil yang sebenarnya, tapi setidaknya kamu bisa melihat nih pengurutan kamu tuh udah bener apa belum. Terus siapa aja sih saingan yang pengen masuk ke jurusan tersebut, dan persentase peluangnya berapa. Aku ingetin dulu buat temen-temen yang ikutan analisis unsur, wajib banget tonton video ini dulu gitu ya, biar nggak ada misinterpretasi. Dan buat teman-teman yang nggak ikutan, bisa menjadikan video ini sebagai rujukan atau panduan buat menghitung sendiri peluangnya. Oke, so let's check it out. Oke, jadi sesuai web UM Unsud 2020, tahun ini tuh UM Unsud menggunakan nilai UTBK plus raport. Jadi, analisis ini itu mewakili faktor-faktor tersebut. Jelasnya itu ada 8 faktor. Apa aja? Yang pertama, akreditasi sekolah. Jadi, akreditasi sekolah ini, akreditasinya sekolah kamu tuh apa sih gitu? Udah A, B, C, atau lainnya. Terus untuk yang kedua adalah KKM. KKM merupakan nilai minimum untuk setiap mapel gitu. Biasanya ada nilai minimum umumnya, terus kejuruannya itu biasanya beda-beda. Tapi ini menggunakan nilai KKM yang umum saja. Yang ketiga itu ada ranking. Jadi ranking itu adalah ranking paralel yang kamu dapatkan ketika SMA. Jadi kamu harus tahu juga nih ranking paralel kamu tuh berapa dari berapa orang per jurusannya ya. Yang keempat itu adalah lolos. Jadi ada nggak sih kakak kelas kamu yang lolos di jurusan tersebut khususnya? Karena itu yang paling mendukung. Tapi untuk yang lolos di PTN tersebut juga bisa jadi mendukung. Oke, itu yang keempat. Yang kelima rataan. Jadi nilai rataan kamu tuh berapa sih? UM Unsud itu menggunakan nilai semester 1 sampai semester 6 yang merupakan mapel-mapel peminatannya. Jadi kamu bisa cek di sini. Ini mapel-mapel yang harus kamu hitung rata-ratanya. Yang keenam adalah UPA. UPA itu adalah uang pangkal. Jadi UM Unsud juga selain ada UKT juga ada uang pangkal. Di sini dibedakannya adalah reguler atau KIPKA gitu. Jadi kamu tuh yang pakai reguler atau pakai KIPKA. Yang ketujuh adalah sertifikat. Sertifikat juga penting, jadi bisa sertifikat akademik atau non-akademik, yang mana harus juara ya, juara 1 sampai 3. Ini sangat mendukung, apalagi kalau misalnya relevan. Tapi kalau misalnya nggak ada sama sekali, ya udah nggak apa-apa. Walaupun yang nggak relevan juga, ikut sertakan saja. Tapi kalau misalnya nggak ada sekali, ya udah kosongin aja. Dan yang terakhir adalah keketatan. Nah, keketatan di sini itu meliputi jurusan 1 sama jurusan 2 tuh penempatannya udah bener belum? Berdasarkan apa? Berdasarkan rumus daya tampung dibagi peminat ya. Jadi berapa daya tampung di jurusan tersebut dan peminatnya berapa, nanti kamu kali 100, itu hasilnya adalah persentase. Jadi apakah ketatannya itu? Misalnya yang ketat itu adalah 1 sampai 5%. Yang sedang itu di atas 5% sampai 10%, dan yang tidak terlalu ketat gitu ya, kecil gitu ketatannya, itu adalah di atas 10%. Jadi kau bisa mengkategorisasikan. Oke, dan untuk persentasenya Reta bedakan seperti ini. Untuk akreditasi sekolah itu 10% nilai maksimumnya. Jadi untuk yang akrednya A itu 10, jadi buat yang B-nya 7, dan buat yang C-nya 4%, C dan lainnya. Yang kedua itu KKM, tadi 5%, itu kalau misalnya yang di atas 75 KKM-nya. Kalau yang di bawahnya, atau 70 sampai 74 itu adalah 3%, dan di bawah 70 itu adalah 1%. Dan yang ketiga adalah nilai rata-rata. Nilai rata-rata kan di atas 85 itu 25%, di antara 80 sampai 84 itu 20%, dan di bawah 80%.
Untuk yang lolos alumni, kalau misalnya ada yang lolos 5%, dan kalau misalnya nggak ada, itu 0%. Untuk ranking paralel, kalau misalnya kamu di urutan 1 sampai 40, itu adalah 10%, lalu 40 sampai 80 itu 7% dan 4%. Dan untuk uang pangkal, kalau misalnya kamu reguler 5%, kalau misalnya KIPKA itu 3%. Sertifikat, kalau misalnya kamu punya 3 sertifikat 5%, kalau misalnya punya 2 sertifikat 4%, kalau misalnya punya 1 sertifikat 2%. Prediksi UTBK, karena kemarin di formnya itu nggak ada prediksinya, jadi dimasukkan saja. Di sini rata prosesnya berdasarkan asumsi gitu, jadi asumsinya rata. Nilai kalian dapatnya adalah 500 sampai 700 poin, dan itu dapat 20% ya. Tapi kalau kamu ngerasa bahwa kamu yakin nih nilai UTBK kamu tuh di atas 700-an, nah kamu bisa meningkatkan peluangnya 5%, jadi di 25% gitu. Dan yang terakhir, keketatan. Kalau misalnya pengurutannya udah bener nih dari kecil ke besar itu 10%, tapi kalau misalnya kamu belum benar itu 5%. Ini penting banget kalau misalnya buat dapet yang bagian keketatannya itu 5%, coba pikirin lagi apakah itu tuh kurang tepat atau udah tepat. Kalau misalnya kurang tepat, misalnya dari besar ke kecil, itu baiknya dibalik. Tapi kalau misalnya masih nggak yakin juga, kamu bisa jadikan pilihan 2 jadi pilihan 1, dan pilihan 2-nya kamu cari lagi yang sesuai dengan potensi dan minat kamu serta nilai kamu. Jadi jangan terlalu juga egonya gitu ya, tapi sesuaikan dengan minat kamu juga. Nah, sekarang aku mau contohin dulu. Contohinnya random aja. Sekarang tanggal 8 ya, tanggal 8 bulan 8, aku pengen lihat yang nomor 808. 808, kita lihat. Nah, di sini ada nama inisialnya M. Dia dari SMK ya, SMK 4 di Tangerang. Dan dia milih prodi Saintek, yaitu di Teknik Elektro dan Fisika. Jadi pilihan satunya Teknik Elektro, akreditasinya B. Pilihan 2-nya Fisika, akreditasinya B. Dan mapel acuannya itu Matematika Indonesia sama Kejuruan. Jadi secara pilihan berdasarkan mapel acuan ini udah bener sebenarnya. Jadi karena matematikanya tinggi dan kejuruannya dia mungkin SMK-nya SMK Elektro juga, jadi udah sesuai gitu ya, Teknik Elektro dan juga Fisika. Fisika kan berbau matematika sama fisikanya gitu ya. Nah, coba kita lihat faktor-faktor terkait. Jadi dia akreditasinya udah A. Jadi kalau misalnya A tadi berapa persen? Itu 10%. Lalu KKM dia di 70, jadi dapatnya 3%. Benar. Lalu ranking dia itu adalah ranking peringkat 1 Saintek ya. Peringkat 1 Saintek. Jadi dia dapat 10%. Nah, untuk yang lolos tahun lalunya, dia tuh cenderung nggak ada gitu, jadi nggak ada satupun yang lolos alumninya. Jadi ini kurang membantu dalam bobotnya gitu ya, jadi dia dapat 0%, baik di PTN ataupun jurusannya belum ada ya. Semoga kamu tetap lolos lah ya, Dek. Untuk nilai, dia itu nilai rata-ratanya di 81,2, jadi nggak terlalu tinggi juga, tapi nggak terlalu rendah juga, jadi sedang-sedang aja di 15%. UPA-nya dia reguler di 5%, dan sertifikatnya dia nggak ngelampirin apapun, jadi 0%. Dan keketatannya dia tuh Teknik Elektro sama Fisika ya. Nah, Teknik Elektro tuh pilihan pertamanya itu 30%, dan pilihan 2-nya 25%. Nah, baiknya itu adalah yang 25% dulu nih, baru 30%. Jadi Fisika dulu, baru Teknik Elektro. Nah, tapi ini sesuaikan juga sama minat kamu. Kalau misalnya kamu pengen tetap di Teknik Elektro, coba cari pilihan 2-nya itu yang keketatannya lebih besar nih dari 30%, biar kamu punya peluang kalau misalnya kamu nggak lolos di pilihan 1. But it's up to you ya, ini hanya saran. Tapi secara pilihan kamu udah benar, karena dari MTK dan kejuruan kamu juga ada bagusnya di situ gitu, jadi pemilihan jurusannya sudah tepat. Paling dari pengurutannya aja kamu harus mikir-mikir lagi. Nah, so gitu aja contoh dari hasil analisis yang dilakukan. Jadi intinya kamu lihat nih faktor-faktor yang kamu punya tuh berapa aja dan gimana, terus kamu bobotin sesuai dengan yang udah kita formulasikan di sini. Nah,
Kalau misalnya peluang kamu sedang, kamu harus pikirin lagi. Tapi kalau misalnya kamu peluangnya udah besar, ya silahkan yakinkan diri kamu dan semoga lolos di UM Unsud 2020. Nah, so gitu aja ya. Buat teman-teman yang aku nggak bahas analisisnya di sini, kamu bisa cek di sini bit.ly/HA Unsud, semuanya gede ya, 20. Nah, di sini kamu cek berapa persentase kamu dan masuk kategori apa, dan kamu yakinkan lagi pilihan kamu atau kamu merubah jurusan sesuai dengan mapel acuan yang kamu udah cantumin. Nilai tertingginya di mana, bisa jadi itu adalah nilai menonjol yang akan membawa kamu ke jurusan yang kamu inginkan. So, gitu aja. Terima kasih untuk partisipasinya 800 orang. I love you guys. Semoga bermanfaat dan kedepannya bisa lebih baik lagi. Kalau misalnya ada kritik, saran, kamu bisa komen aja di kolom komentar. And bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.